Ini yang punya Bang Sani. Oh, Bang ini ya. Jadi mau pesan apa? Yang paling enak aja, kemarin kopinya. Ya, siap. Ya, snack-snack boleh lah. Ya. Silakan. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gelora JKT ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Gelora JKT, pada hari ini kita ada di Cafe Sugar ya, Cafe Sugar, salah satu cafe yang dimiliki oleh salah satu pengurus dari DPC Partai Gelora Indonesia Duren Sawit. Saya Irfan, Ketua Bidang Komunikasi Media Partai Gelora DKI Jakarta, dan hari ini saya ditemani oleh Tri Wisaksana atau biasa dipanggil Bang Sani ya. Assalamualaikum. Dan juga di juga Ibu Ais ya Bu Ais, Ketua Bidang UMKM Partai Gelora DKI Jakarta. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang berkenaan dengan HUT ya DKI Jakarta yang ke-494 yang nanti akan jatuh pada tanggal 22 Juni 2021. Bagaimana nih efek terhadap ekonomi warga masyarakat ketika era pandemi ini? Ya, terima kasih Bang Irfan. Yang pertama, kita patut prihatin juga nih karena angka positif COVID sekarang sedang menanjak. Mudah-mudahan disiplin masyarakat ini akan semakin kuat untuk 3M atau 5M, dan pemerintah juga sigap untuk menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan agar dampak melonjaknya angka COVID ini tidak berdampak buruk. Karena apa? Karena soal dampak COVID ini bagi ekonomi masyarakat umumnya itu amat sangat besar, khususnya di DKI Jakarta. Jadi ada satu riset yang menunjukkan bahwa kalau pemerintah itu melakukan lockdown total nih maksudnya, seluruh kegiatan usaha ditutup, kantor-kantor dilarang beroperasi, se-DKI Jakarta itu akan rugi totalnya 150 triliun rupiah selama 14 hari lockdown total. Ini bukanlah nilai yang kecil, nilai yang amat sangat besar karena hajat hidup semua orang. Makanya harus ada kesadaran bagi kita semua, baik kita di level masyarakat, untuk menjaga kesehatan, jaga protokol, 3M, 5M, dan pemerintah juga sigap. Gitu. Jadi kita sangat prihatin, tetapi mudah-mudahan ini membangunkan alarm kesiagaan kita untuk kita lepaslah dari situasi yang ada mencekam belakangan. Nah, menurut Bang Sani, peran UMKM ini di era pandemi, di era tadi yang dampaknya begitu dahsyat terhadap ekonomi warga Jakarta, seperti apa Bang Sani? UMKM ini mayoritas pelaku ekonomi di DKI ya. Oh, mayoritas ya? Sangat mayoritas. 80% usaha di DKI itu UMKM. Jadi kalau soal kerugian ekonomi paling terdampak ya sudah barang tentu adalah UMKM. Tetapi UMKM itu punya caranya sendiri. Dia tuh kayak pejal gitu loh. Dia kayak fleksibel. Dia selalu mencari jalan keluar dari semua himpitan atau tantangan yang terjadi pada saatnya. Saya ambil satu contoh ya. Ini selama tahun lalu ya 2020, kerugian negara akibat pandemi, akibat COVID itu hampir 1.400 triliun rupiah. Itu Menteri Keuangan menyampaikan seperti itu, 1.300-an sekian. Kemudian juga karyawan atau pegawai yang di PHK selama 1 tahun pandemi itu sampai hampir 30 juta orang, 29 sekian juta orang. Tetapi mereka itu mencari semacam jalan keluar untuk menghidupi ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga dengan
mendirikan banyak sekali UMKM khususnya mikro dan kecil ya yang baru. Semacam alhamdulillah kita hadir di tempat ini nih, di Cafe Swiger ini kan UMKM juga nih. Tadi pagi saya juga ketemu ada Bang Dirman sama Bu Ais juga, itu UMKM juga, bubur ayam barokah kita sarapan tadi di situ. Dan juga UMKM yang kita temui tadi di sepanjang jalan ke lokasi ini. Bentuknya tidak harus seperti ini, kafe di garasi apa segala macam. Mereka ada gerobakan kecil dan lain sebagainya, itu tumbuh subur saat-saat pandemi semacam ini. Jadi memang ada masyarakat itu tahu cara keluar dari situasi semacam ini, tetapi alangkah eloknya pemerintah itu memberikan bantuan, insentif dan lain sebagainya lah. Oke Bang Tani, sebelum ini ya, karena yang UMKM kita di kafe ini Bang Romi, order ya, jadi Bang Romi kopinya, wah sip. Ya pemirsa ya, ini enak, ini salah satu produk UMKM ya, kopi. Ini kopi apa nih Bang Romi? Kopi Wong Hin. Oh Wong Hin, kopi Wong Hin ya, bukan kopi Wuhan kan. Lagi sensitif ini soalnya soal Wuhan ya. Masih Bang Romi, ini nggak ada snack-snacknya Bang Romi nih. Oh, silakan. Ya, ini kita singkirin dulu. Nah, biar pemirsa ini apa ngeliat juga nih. Ini jadi kayak begini-gini ini tumbuh subur di mana-mana. Ya. Kafe, kemudian juga makanan snack semacam ini. Jadi orang tuh ada apa namanya, ada etos gitu loh untuk keluar dari himpitan krisis ini dengan membuat UMKM semacam ini. Tapi kalau pertumbuhan UMKM di Jakarta peluangnya sangat besar ya Bang Tani? Iya, jadi kalau soal market, kemudian juga soal yang lainnya seperti akses dan lain sebagainya, DKI Jakarta ini adalah pusatnya perdagangan secara umum begitu. 50% dari penghidupan warga DKI itu dari perdagangan. Perdagangan, jasa, properti, jual sewa rumah dan lain sebagainya, itu 50%. Bahkan Bang Irfan ya, itu di DKI itu orang dagang, orang usaha lebih banyak dibandingkan dengan orang gajian. Pegawai. Jadi Bu seorang dagang itu dia dapat dari profitnya itu hampir 50% dari keseluruhan orang penghasilan di DKI Jakarta. Sementara orang gajian itu hanya nggak sampai 40%, 39%. Jadi mayoritas DKI itu dagang memang. Dari UMKM ya. Nah, dan 80%-nya adalah UMKM. Secara karena apa? DKI Jakarta penduduknya kan ini ya, walaupun tidak terlalu banyak dibanding sama provinsi yang lain, kita hanya 10,5 juta orang. Tetapi yang membuat ini menarik untuk UMKM mencari solusi dari keluarnya akibat pandemi ini adalah kepadatan penduduknya. Gitu loh. Kita lihat di Duren Sawit, di Pondok Kelapa ini, di mana-mana kita lihat orang. Dari kanan depan belakang orang. Gitu, anak-anak ada di sana, kemudian juga pedagang setiap kali ini lewat. Itu kan artinya ada potensi. 25.000 orang setiap kilometer persegi, itu nggak ada yang ngalahin DKI ini dibanding sama kota-kota yang lainnya. Artinya secara potensi itu tinggi. Belum lagi pendapatan dari masyarakat di DKI Jakarta, itu karena dia ibu kota dan kota dagang, itu juga tinggi. Jadi secara potensi ada apa namanya, ada kans lah ekonomi kita untuk bangkit, khususnya di DKI Jakarta ini. Namun kalau pandemi itu menyergap, harus lockdown, dibatasi di mana-mana, memang itu jadi persoalan. Makanya ini kita mesti ada satu kesadaran kolektif dari semua masyarakat kita ini bahwa jaga ekonomi dengan melalui jaga kesehatannya. Itu loh, protokol kesehatan itu mutlak untuk menjaga kehidupan kita semua. Kira-kira mungkin ada masukan gitu, saran, mungkin karena Bang Tani dulu pernah di Kebon Siri ya, jadi wakil ketua DPRD, mungkin punya banyak pengalaman.
tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi khususnya di DKI Jakarta ini untuk mendukung ya pelaku UMKM dan warga masyarakat agar dia tetap bisa survive secara ekonomi. Ya, kalau peranan dari Pemda DKI ya, kita patut memberikan apresiasi karena saya kira ya dibanding dengan provinsi yang lain ini agak terlihat keunggulannya lah gitu. Beberapa di antaranya adalah dulu ada program yang namanya OKOC. OKOC ya. Sekarang ditransformasikan menjadi Jakpreneur. Kemudian juga DKI ini ada saya kira yang menjadi simbol dari DKI Jakarta yaitu kota kolaborasi. Ini ada istilahnya itu kolaborasi berskala besar ya kalau nggak salah, yaitu menghimpun satu platform ekonomi atau platform usaha untuk saling bantu-membantu antara usaha besar dengan usaha kecil. Jadi itu patut diapresiasi, tetapi rasanya skalanya itu harus ditingkatkan, apalagi dalam situasi yang tidak menentu semacam ini. Kita misalkan di Ramadan, di Lebaran kemarin itu sudah berharap besar bahwa pandemi ini akan terus turun, ekonomi naik setelah kita mengalami depresi ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut kemarin. Tetapi angkanya sekarang naik akibat juga katanya ada varian mutasi virus dari tempat lain. Nah, itu skala bantuan dari pemerintah itu harus ditingkatkan. Nah, makanya itu ada intensi atau ada niat dari Partai Gelora ini itu untuk menjembatani antara pelaku usaha UMKM dan bantuan dari pemerintah tadi itu. Kira-kira gitu. Ini sambil ini ya, dinginnya ya. Guys, iya, menggoda nih sapinya nih. Kopi wohin ya Bang Romi ya. Ini harusnya cafe sugar ya, seger. Ini juga bisa kolaborasi. Apa namanya? Ini kan big player ya, usaha-usaha besar di bidang kafe ini kan juga nggak kecil ya. Nah, kalau kita bisa kolaborasi, pertama dari sisi pengalaman, kedua dari sisi branding, ketiga mungkin juga dari sisi kemitraan, kerjasama, permodalan dan lain sebagainya, mungkin yang banyak bisa jadi pemerintah daerah itu menjadi semacam hub ya, menjadi semacam center of collaboration dari UMKM ini untuk dikaitkan atau dihubungkan atau dikuatkan dengan usaha-usaha besar, kira-kira gitu. Berkaitan ekonomi warga Jakarta, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta, Bang Sony? Yang pertama saya ingin memperkenalkan ini Bu Ois, ini adalah Ketua Bidang di DPW urusan UMKM dan juga profesi. Jadi kita udah ada satu bidang tersendiri yang ngurus soal UMKM ini di Partai Gelora. Karena apa? Karena kita punya tekad, punya intensi, punya niat untuk membantu UMKM ya. Khususnya menjembatani dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Jadi kita itu mendorong mereka itu membentuk satu majelis, satu forum untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan how to survive saat pandemi semacam ini di tingkat UMK lebih ininya lagi, mikro dan kecil. Kemudahan perizinan. Oh ya, perizinan. Kenapa perizinan? Karena izin itu relatif penting diurus oleh bahkan usaha mikro sekalipun. Misalkan tadi saya lihat di depan itu ada pedagang bakso kan. Nah, itu ini dari Wonogiri nih, asal pedagang ya. Ini kan di DKI ini banyak nih, pedagang bakso, mie ayam, bubur, segala macamnya. Itu pemerintah juga rasanya akan mempermudah izin-izin buat mereka. Jadi jangan salah nih, pedagang seperti bakso ini kalau udah punya izin usaha mikro ya namanya, itu bisa mendapatkan akses permodalan juga. Nah, pedagang bakso ini contohnya dari yang keliling dia bisa mangkal misalkan, sehingga orang tahu lebih
lebih tepatnya kemana dia harus mencari ini, apalagi ini udah bahasanya udah terkenal begitu kan, orang tuh cari. Habis itu dia bisa tambah gerobaknya dari hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari hanya bakso bisa jadi mie ayam dan lain sebagainya. Itu akses permodalan dan akses perizinan. Nah, kalau nggak dapat izin itu ininya susah, apa namanya, akses permodalan itu masuk. Ini kita sekarang ada di kafe Sugar ya. Iya. Alamatnya di jalan apa Pak Dirman? Jalan Swakarsa 1. Jalan Swakarsa 1 Nomor 2. nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, Kelurahan Pondok Kelapa. Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit. Nah, ternyata ini salah satu kontribusinya UMKM Partai Gelora. Ini pemiliknya, ownernya adalah Humas ya. Humas DPC Partai Gelora Durensawit. Nah, jadi ini Bu Ais ya Bu ya. Jadi, nah kira-kira yang sudah apa salah saya ini, nah kira-kira yang sudah mungkin yang sedang dan akan dilakukan kira-kira apa nih Bu Ais di bidang UMKM? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bang Irfan. Ya. Kalau kami ini dari bidang UMKM Partai Gelora yang sedang kami lakukan adalah pendataan. Pertama itu pendataan terhadap UKM-UKM yang ada di Partai Gelora atau dibina oleh Partai Gelora. Nah, dari data-data itu selanjutnya adalah adanya pendampingan ataupun Tadi ya program pendampingan ya. Berarti yang pendataan tadi dulu sekarang ya. oleh Pak Sani ada 5 program Ya. itu lanjutannya kita memang sedang membimbing atau mendampingi mereka untuk hal yang seperti tadi, dari mulai perizinan, dari mulai juga kita masukkan mereka ke digital marketing dan sebagainya. Itu aja yang sedang kita lakukan sementara ini. Ya. Mudah-mudahan banyak yang mau juga bergabung dengan Partai Gelora. Iya. Ya, agar ada satu forum lah, forum kolaborasi UMKM untuk kepentingan bersama. Kelihatannya sih sekarang sudah mulai banyak nih Pak Sani yang ikut bergabung. Amin. Perlu diketahui oleh Bang Irfan, ini Gelora, Partai Gelora Indonesia sekarang memiliki lebih dari 200.000 anggota. Itu anggota. Pasti sebagiannya itu pelaku usaha UMKM. Nah, kalau kita manfaatkan saja itu ratusan ribu anggota itu untuk membuat satu forum, ini pasti luar biasa besar manfaatnya. Iya. Ya, saya tambahkan Pak Irfan ya tadi bahwa memang warga Jakarta itu sudah diwariskan sifat dasar yang bagus, yang kuat, yang struggle, yang memang dia tahan banting gitu terhadap mentalnya kuat ya. Ya, istilahnya bencana banjir pun berkali-kali bertubi-tubi, bencana pandemi dan sebagainya terlewati dengan baik. Karena secara mental kita memang sudah diwarisi mental yang bagus, yang kuat. Dan insya Allah dengan dasar sikap seperti itu kita pun akan melalui masa pandemi ini dengan Boys, baik. optimis ya UMKM di Jakarta ini akan segera bangkit dan bisa kembali ke situasi sedia kala ya. Amin, insya Allah. Karena terlihat kan sekarang di mana mereka pun dengan banyaknya PHK dari perusahaan-perusahaan, mereka tetap bisa bergeliat, bisa berjualan di sudut-sudut gang dan sebagainya. Apalagi terlihat di kala Ramadan, itu jalanan penuh sekali dengan UMKM yang berjualan. Itu tandanya mereka tidak pernah mati gitu ya, tidak pernah lelah untuk mencari jalan keluar untuk kehidupan keluarga mereka sendiri, minimal seperti itu. Baik, para pemirsa Gelora JKT ya, kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Bang Sani sebagai Ketua DPW Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta dan juga Bu Ais sebagai Ketua Bidang UMKM dan Profesi di Partai Gelora DKI Jakarta. Dan mana nih Bang Romi nih? Ya. Nah, jadi terima kasih nih Bang Romi ya ini Bang Romi ya ngobrol di sini nih yang sudah bersedia ditempati ya kafenya ini ya. Semoga sukses selalu kafenya dan titip juga Partai Gelora di Durensawit biar bisa jadi tempat kumpul-kumpul, dan terutama karena sekarang sedang naik COVID-nya, jaga protokol kesehatan di kafe ini. Mudah-mudahan lah dalam waktu nggak lama lagi kita akan
rame kita akan ini lagi. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan tetap ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, kita jaga kesehatan biar ekonomi kita semakin bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat HUT DKI Jakarta ke-494. Ayo kita kolaborasi, wujudkan harapan warganya. Gelorakan Jakarta bangkit.